Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Namun dipayun maka urang sami-sami manjatkeun puja sareng puji kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah dina biasa dina Yesus urang masih dipaparing nikmat ku Allah, nikmat sehat, nikmat sabar. Alhamdulillah urang tiasa melaksanakeun ibadah salat subuh berjamaah, dilajengkeun urang istiqomah rutinkeun nyaeta kajian ahad subuh. Mudah-mudahan kampungan urang dina ieu waktu singguh ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mugi-mugi tetep dimusuhi, dikucurkeun dikocolkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiyullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak ibu anak pribadi sedih Muhammad sareng ibu yakeun Allah sadaya kawitan mangga semoga biasa urang dawamkeun istighfar kalaksan dina ayeuna urang lebetkeun masih tos lebetkeun pertengahan sasi Rajab. Sasi Rajab para ulama sebagian menyatakan Rajab itu adalah bulan istighfar, bulan ampunan. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita beristighfar 100 kali, dimulai dengan sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد 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 صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 أنا نبغي ورد نفسي وزيادة على شيء وزيادة كلماته إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام أجمعين شكر الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sahaja kita Fatihah kami guru-guru dan sekalian. Wabil khusus dari Ahmad Salam itu dan di kejaman pasal melalui Muhammad bin Aslam melalui ulama Ahmad Syafi'i melalui dalam melalui Muhammad sekalian melalui Syekh Ahmad bin Talana melalui Syekh Abu Bantai Syekh lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya orang tuntut Fatihah saya Sayyid Ahmad Damdil Al-Lemah Najmuddin Al-Ghaid Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim wa bi umurihim bid-darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Hari ini kalau dihitung-hitung tepat kita sudah menginjakan kembali 2 tahun kita sudah melaksanakan kajian rutin Ahad Subuh. Sekarang masih terus 2 tahun. Mudah-mudahan terus istiqomah. Saksanaos benten sareng tahun kapungkur cuya sebenarnya. Tapi yang paling utama yang Allah lihat adalah keikhlasan kita. Ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur, berarti umur bertambahnya umur daripada kajian subuh ini, semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terkait dengan umur, sebelum kita membuka kitabah dan kita lanjutkan materi yang minggu kemarin terkait umur dan relevan dengan kita masih di bulan Januari, berarti masuk ke pergantian tahun. Baik itu pergantian tahun secara Hijriah ataupun Masehi, itu tidak terlepas dari 3 hal. Hijriah itu berdasarkan perputaran bulan, Masehi berdasarkan perputaran matahari. Diawalinya Masehi itu dilahirkannya Nabiullah Isa alaihissalam. Kalau Hijriah dimulai dihitungnya ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, terkait pergantian tahun ini dan relevan dengan umur apapun itu. Kali aja ada yang ulang tahun bulan ini gitu ya. Bisa direnungi dengan 3 hal. Mana yang 3? Yang pertama istighfar, yang kedua alhamdulillah, dan yang ketiga bismillah. 3 hal itu. Apa itu istighfar? Yang memohon ampun kepada Allah. Barangkali di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 kemarin, banyak dosa yang telah kita lakukan, baik itu dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, terasa ataupun tidak terasa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di bulan ini, bulan Rajab, yang sebagian ulama mengatakan bulannya istighfar. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun bagi yang umurnya bertambah. Kita mohon ampun, mungkin di umur sebelumnya kita banyak dosa. Cuman beristighfar, bertaubat itu ada syaratnya gitu ya. Ada beberapa syarat. Kalau berhubungannya dengan Allah itu biasanya lebih gampang. Kita mohon ampun kepada Allah. Selesai. Tetapi kalau berhubungan dengan manusia ada syaratnya. Syaratnya apa? Apalagi yang nyangkut hak-hak adami begitu ya. Itu tidak serta-merta memohon ampun kepada Allah selesai. Biasanya urusannya lebih ribet. Kalau beribetnya apa? Kita harus ikhlas dengan saudara kita yang kita lakukan dosa. Umpamanya ngambil barang orang, udah ngambil barang, ingin bertobat, udah sholat tobat minta ampun kepada Allah, belum selesai. Umpamanya ngambil barang motor, nah habis ngambil barang tobat ke Allah selesai, nggak begitu enak bisa. Kembalikan itu motornya kepada yang punyanya. Itu syaratnya kalau yang berhubungan dengan
Itu yang pertama, beristighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua, alhamdulillah. Apa itu esensi daripada alhamdulillah? Adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin di tahun 2025 kita banyak dan tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Di tahun sebelumnya, umur kita yang tahun sebelumnya, itu banyak nikmat yang kita terima, yang kita rasakan. Ya. Kajian subuh pun alhamdulillah tahun sebelumnya banyak nikmat yang kita rasakan. Maka alhamdulillah rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berulang kali mengatakan begini, walaupun sudah dan sering dikatakan, Imam Sya'rawi membagi nikmat itu 4. Nikmat yang paling istimewa yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian ada nikmat yang paling utama, diberikan nikmat anak yang soleh dan soleh. Kemudian yang ketiga, nikmat yang paling besar. Apa itu nikmat yang paling besar? Yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan yang terakhir, nikmat yang paling dasar atau paling kecil, yaitu nikmat harta benda kita. Kadang kita manusia memikirkan nikmat itu yang terakhir terus. Di tahun sebelumnya, tahun 2025, wah tunjangan naik tidak, bonus dipikirkan itu. Padahal itu adalah nikmat yang paling dasar. Lupa dengan nikmat yang paling besar, apa itu? Sehat. Gitu. Oleh karenanya, alangkah baiknya dan sudah sepatutnya dan seharusnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat itu semua, terutama nikmat yang paling istimewa, nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sehat dan sempat itu kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, yang salah satunya kajian subuh ini. Maka bersyukurlah, gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bismillah. Apa itu bismillah? Kalau dalam bahasa Indonesia, bismillah itu dengan menyebut nama Allah. Tapi menurut tafsir ada lagi, yaitu atas nama Allah. Apa itu maksudnya? Mudah-mudahan di 2026 dengan bismillah, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Begitu. Semoga umur kita yang bertambah, kalau dari segi hakikat bukan bertambah, umur kita itu berkurang karena jatahnya makin sedikit gitu ya. Tapi kalau secara kasat mata bertambah, mudah-mudahan dengan menginjakkan umur yang bertambah ini, Allah berikan keberkahan dan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Begitupun kajian subuh, kita sudah memasuki tahun yang ketiga, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga dengan bismillah ini kita melangkahkan hati kita dengan apa? Dengan memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang buka materi yang kemarin ini. Sebetulnya materi ini tahun kemarin itu sudah dimulai, tetapi belum selesai. Ini kita lanjutkan mumpung masih di bulan Rajab, karena butuh momen, begitu butuh momen. Niatkan dalam diri kita sejak Rajaban, ya. Rajaban itu bukan berarti harus ada acaranya mewah begitu. Tidak, seperti ini pun sama. Niatkan dalam hati Rajaban. Apa itu Rajaban?
niat untuk mengagungkan, memuliakan bulan Rajab. Kenapa dimuliakan? Karena Allah pun memuliakan bulan Rajab. Karena bulan yang dihurumkan, bulan yang diharamkan oleh Allah itu 4. Ya, salah satunya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab dimuliakan oleh Allah, ya apalagi kita muliakan bulan Rajab ini, gitu ya. Nah, Rajaban ini, memuliakan bulan Rajab ini, salah satunya adalah kita membedah peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, begitu ya. Nah, minggu kemarin kita sampai ke langit yang pertama, itu yang Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW sampai di langit yang pertama. Ini tergantung sampainya ya, nanti kalau sudah lewat bulan Rajab kita ganti tema lagi. Ini kita nanti lanjut lagi di tahun depan gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang begini. Amin. Nah, di langit yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingat bertemu dengan siapa? Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu diperlihatkan oleh Allah ruhani. Kalau Nabi Adam melihat ke sebelah kanan, beliau tersenyum. Kenapa? Karena anak cucunya itu bahagia. Tapi kalau melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam menangis. Kenapa? Karena diperlihatkan ruhani yang sedang bersedih, yang sedang celaka begitu. Nah, itulah Nabi Adam, gitu ya, diperlihatkan oleh Allah. Sampai sekarang diperlihatkan seperti itu, kanan dan kiri terus. Seperti orang tua kita, kalau umpamanya anak kita lagi main, kadang-kadang melihat, aduh gimana anak kita, itulah Nabi Adam, gitu ya. Karena apa? Karena bapak moyang kita, bapak moyang kita. Nah, kemudian diceritakan begini, di langit yang pertama ini, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang selalu memakan harta riba, anak yatim, itu bentuknya sangat buruk. Ini selalu diceritakan, memakan riba dan harta anak yatim. Ini kalau dilihat-lihat, ini adalah bentuknya bentuk sosial. Ini di langit pertama Allah perlihatkan lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW buruk rupanya, gitu ya. Oleh karenanya biasanya kalau yang berhubungan dengan sosial ini kan riba berarti berhubungan dengan orang lain. Kemudian makan harta anak yatim berhubungan dengan orang lain, gitu ya. Yang diceritakan itu di sini, ya. Berarti hati-hati dengan kehidupan sosial, karena bertobatnya seperti tadi saya sampaikan, bertobatnya tidak segampang kita memohon ampun kepada Allah karena berhubungan dengan orang lain, begitu, makhluk sosial. Nah, singkat cerita, kemudian dari langit yang pertama ini Nabi kemudian naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua kemudian sama, ada SOP-nya juga. Tetap ada SOP-nya. Malaikat itu sesuai SOP. Kenapa? Karena malaikat itu tidak ada nafsu apapun, gitu. Malaikat itu sesuai SOP yang diperintahkan Allah, begitu ya, begini terus, gitu ya. Nah, berbeda dengan kita, biasanya sok ayah SOP-nya begini, ininya kumaha we saena, nah biasa gitu ya. Tersawios yang penting masalah. Yang penting masalah. SOP-nya kemudian bertanya malaikat penjaga langit yang kedua itu, siapa ini? Man hadza? Qala
Jibril. Dan jawablah Jibril, man ma'aka, siapa yang bersamamu itu? Muhammad, kata Jibril itu. Apakah dia yang diutus? Naam, iya, kata Jibril. Kemudian marhaban wa ahlan hayallahu min akhi wa min khalifati fa ni'mal akhi wa ni'mal khalifah. Itu bahasanya. Bahasa kitanya selamat datang wahai kekasih Allah, bahasa kitanya gitu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabi bertemu di langit yang kedua dengan siapa? Dengan Isa ibnu Maryam wa Yahya ibnu Zakaria. Nah, jadi di langit yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua orang nabi. Nabi siapa aja? Yang pertama Nabi Isa alaihi salam, dan yang kedua Nabi Yahya bin Zakaria. Nah, di langit yang kedua, siapakah Yahya dan siapakah Isa alaihi salam? Yahya, Nabi Yahya dan Nabi Isa ini saudaraan. Ini unik. Kenapa? Yang hampir sezaman Nabi Rasul itu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini hampir sezaman itu, umurnya hampir sama di waktu yang sama. Nah, ini unik. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu bahasa kitanya itu pamannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi masih keponakan sepupu begitu antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Di dalam perjalanannya ini punya konsep yang bertolak belakang, punya konsep yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Nabi Yahya itu berdakwah, itu menyasar orang-orang yang relatif baik begitu. Umpamanya masuk ke masjid mungkin begitu ya, kayak membina ayo ibu-ibu bapak-bapak gitu. Nah, kalau Nabi Isa itu menyasar kepada orang-orang yang jauh dari Allah. Konsepnya begitu. Lebih banyaknya begitu. Titik tekannya besar. Nabi Yahya relatif kepada orang-orang yang ini bisa dikendalikan, tidak banyak gejolak, begitu bahasa kitanya. Kalau Nabi Isa itu kepada orang-orang yang relatif lebih jauh, begitu ya, susah untuk dikendalikan. Bahasa kitanya pun masuk ke preman-preman, gitu ya, masuk ke ahli-ahli maksiat, begitu. Itu Nabi Isa. Nah, dua konsep ini kemudian ditanyakan, wahai Yahya, kenapa kau lebih berdakwah kepada orang-orang yang baik, gitu ibaratnya itu, kepada orang-orang yang relatif bisa dikendalikan, orang-orang yang soleh, begitu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yahya? Lebih gampang, lebih gampang ajaknya, lebih gampang. Kenapa? Karena ketika diomongan sekali, udah langsung ikut gitu. Udah langsung, ayo kita beribadah kepada Allah. Gampang merangkulnya begitu. Nah, itu lebih gampang, jadi nggak sulit gitu kata Nabi ya. Nah, ketika Nabi Isa ditanya, sedangkan engkau bagaimana Nabi Isa? Kenapa engkau lebih banyak kepada orang-orang yang maksiat? Apa jawaban Nabi Isa? Justru itulah aku diutus untuk meluruskan orang-orang yang jauh dari Allah. Ini konsepnya, gitu ya. Itu jawaban Nabi Isa alaihi salam. Sehingga dalam konsep berdakwah itu boleh kita yang seperti ini
alhamdulillah kita lanjutkan, ini suatu kebaikan. Tetapi ketika ada orang, ada mubalik, sok ayahnya masuk ke bar-bar gitu ya, ayah masuk ke punten diskoti, untuk apa? Untuk mengajak gitu. Itu konsepnya Nabiullah Isa alaihi salam. Boleh? Boleh, tidak apa. Cuman ayah masalah, naon masalah? Beda dong misalnya gitu. Ada orang bisi naon, wah, mereka naon dakwah di mana? Di diskoti. Padahal naon kayak mencuci mata, masalahnya apa gitu ya. Etama modus namanya. Jangan keterlaluan juga dari orang beda gitu, orang beda. Jadi tapi kalau ada yang seperti itu konsepnya juga tidak masalah. Jadi yang jadi masalah adalah yang sudah keterlaluan. Gitu. Keterlaluan itu apa? Yang sudah dengan nafsu, susah kalau kayak gitu ya. Tapi konsepnya dari dulu ada. Itu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kartos Nabi, mudah-mudahan kartos. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata Nabi Isa alaihi salam menurut Al-Qur'an dan menurut keterangan-keterangan ulama yang mayoritas sampai sekarang alhamdulillah belum meninggal, belum mati. Itu Nabi Isa. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa ada 4 nabi yang belum meninggal sampai sekarang. Nah, ini hati-hati ya. Ada 4 nabi. Yang mana yang 4 nabi itu? Yang pertama Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga Nabi Ilyas alaihi salam. Yang keempat Nabi Khidir alaihi salam. Wah, Pak Ustaz, di mana dia dongeng? Bukan dongeng. Apakah bisa yang dulu belum meninggal, belum mati? Untuk Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ingat peristiwa Ashabul Kahfi. Allah tidurkan itu. Allah tidurkan selama 309 tahun. Ada yang menyatakan 500 tahun. Padahal merasa tidur hanya sebentar. Tetapi pas dia keluar dari goa, ternyata sudah berubah zamannya. Begitu ya. Dan dikatakan karena sudah berabad-abad gitu, sampai tidak ada yang mengenal gitu ya, tidak ada yang mengenal. Nah, itulah dalilnya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bahkan para ulama mengatakan begini, Nabi Khidir bertugasnya di lautan, sehingga kalau kita lagi ke laut, Fatihah dulu ke Nabi Khidir. Sehingga punten abdi ka pantai kamari punten sama sebagainya. Ke pantai hadiah dulu, kirim Fatihah dulu ke Nabi Khidir. Mudah-mudahan ilmu ya, supaya nanti ketika lagi ke pantai, lagi kemana, hadiah dulu ke Nabi Khidir yang menjaga laut, gitu ya. Antum kanyira rok itu, gitu ya. Yang menjaga daratan itu adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Ini ilmu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dilakukan ketika dalam perjalanan. Hadiah kirim Fatihah kepada Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, Pak Ustaz mohon. Ini jarang disampaikan, ya, jarang disampaikan. Tapi mudah-mudahan jadi ilmu, walaupun sedikit jadi ilmu. Mudah-mudahan, gitu ya. Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang punya teknologi.
Teknologi apa? Macam-macam. Yang salah satunya dia bisa membuat pakaian pertama kali di muka dunia, muka bumi ini. Nabi Idris. Sehingga kalau ada yang kerjanya di tekstil, ada yang menjahit, sebelumnya kirim Fatihah dulu ke Nabi Idris. Mudah-mudahan nurnya turun. Gitu. Apapun teknologinya, saya kalau di kampus ya, di lab mau meneliti sesuatu, kirim Fatihah dulu untuk Nabiullah Idris alaihi salam. Ilmu ya, mudah-mudahan Nah, satu lagi Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam belum mati, belum meninggal. Terus tugasnya apa Nabi Isa itu? Kenapa belum mati? Kenapa belum mati? Nah, dahulu nih saya kisahkan lagi, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sering diulang-ulang, tapi kadang kita suka lupa gitu ya. Setelah baru selesai lupa gitu. Nah, kita diulang kembali. Dulu Nabiullah Isa alaihi salam ketika hidupnya, beliau nabi yang luar biasa, sangat soleh. Itu satu-satunya nabi yang diceritakan yang tidak menikah. Itu Nabi Isa. Beliau itu sangat soleh. Saking solehnya, secara rohaninya tinggi, sehingga punya mukjizat yang luar biasa. Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bisa menyembuhkan orang yang tidak mungkin untuk sembuh. Gitu ya, pada waktu itu. Nah, orang-orang Romawi, orang-orang di sana ingin berusaha untuk membunuh Nabiullah Isa alaihi salam. Kita tidak akan menceritakan kronologis kenapa dan kenapanya. Intinya mereka semua ingin menyingkirkan Nabiullah Isa alaihi salam. Ketika mau disingkirkan seperti itu, ternyata ada seseorang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Dia itu seperti pengikut Nabi Isa, tapi padahal dia itu berkhianat kepada Nabi Isa. Siapa yang berkhianat itu? Ini kisahnya hampir sama dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Ada yang berkhianat pada waktu zaman Nabi Musa itu. Siapa? Masih ingat minggu kemarin itu? Namanya Samiri. Samiri. Nah, di Nabi Isa pun sama, ada yang berkhianat. Siapa yang berkhianatnya? Puntennya pilih kuping. Siapa yang berkhianatnya? Ya, berkhianatnya itu adalah si Yudas namanya. Yudas Askariot namanya. Si Yudas ini yang menjadi pengkhianat. Pengkhianatnya apa? Pengkhianatnya ngasih tahu ke pasukan Romawi bahwa disinilah Nabi Isa. Padahal lagi dicari-cari Nabi Isa itu bersembunyi. Ini si Yudas ngasih tahu. Ternyata siapa si Yudas ini? Ternyata ini adalah sosok makhluk yang sakti. Sakti mandraguna. Kenapa? Karena si Yudas ini si Samiri itu. Orang-orang masih itu juga. Gitu. Waktu zaman Nabi Musa tuh, yang membelokkan umatnya Nabi Musa ketika ditinggal oleh Nabi Musa ke gunung Tursina, ketika pulang lagi, ini umatnya sudah berubah, sudah menyembah patung. Ini Samiri. Ternyata si Yudas ini sama, itu Samiri, cuman beda nama. Artinya apa? Bisa mancala putra, mancala putri, bahasa kitanya gitu ya. Menyamar begitu. Dan sosok ini sakti. Saktinya apa? Dulu sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, sosok ini bisa menembus langit, Bu.
bisa menembus langit, kemudian dia itu bisa mengambil dan mencuri informasi langit. Informasi apa? Informasi bahwa dirinya, si Samiri itu, si Yudas itu, nanti akan terbunuh oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga si Yudas ini berpikir, aku akan rubah takdirku. Karena dia tahu yang akan membunuhnya Nabi Isa. Sebelum aku dibunuh, aku akan membunuh. Gitu bahasanya. Nah, akhirnya menyusuplah menjadi si Yudas. Ketika menyusup jadi si Yudas, kemudian dia ingin berusaha membunuh Nabi Isa, tetapi dia juga tahu, takut berhubungan langsung dengan Nabi Isa. Kalau head to head bahasa kitanya, berduel, ini si Yudas nggak mau, takut. Si Samiri nggak mau, takut. Karena takut dia itu kalah, pasti mati di tangan Nabi Isa. Sehingga apa? Meminta tolong kepada pasukan Romawi, itu maksudnya. Sehingga menggunakan tenaga orang lain untuk membunuh Nabi Isa. Singkat cerita Bapak Ibu ya, Nabi Isa kemudian ada di sebuah rumah. Rumah ini udah dikepung oleh seluruh tentara begitu. Seluruh tentara mengepung semuanya. Nah, kemudian pas mau masuk, tentara ini ketakutan juga. Meskipun bagaimana, ini Isa yang bisa menghidupkan orang mati, takut juga ini orang. Masuk kan gitunya, sok aya orang oke gitunya. Amun sorangan mah sieun. Ini pinter si Yudas. Pinternya bagaimana? Ini tipe manusia, kata si Yudas, tipe manusia memang gitu. Lamun can dibalakan mah moal daek. Akhirnya si Yudas masuk ke dalam rumah. Ari geus asup ka rumah sok biasana sok daek, sok berani gitu. Aya satu orang yang berani, jadi berani semua, begitu biasanya gitu. Itu secara psikologis. Akhirnya gimana? Si Yudas masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, nah inilah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Nabi Isa mah diambil oleh malaikat Jibril. Diambil kemana? Diambil ke langit yang kedua ini. Sehingga bertemulah dengan Nabi di langit yang kedua. Nah, ketika si Yudas masuk, ini diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah serupakan orang yang hampir sama dengan Nabi Isa. Si Yudas ini. Si Yudas ini kemudian Allah serupakan seperti Nabi Isa. Mukanya seperti itu. Si tentara yang di belakang itu, yang di luar rumah, karena si Yudas sudah masuk ke dalam, jadi berani masuk ke dalam. Ketika dibuka pintunya, ketemulah Nabi Isa yang sudah diserupakan pada hal itu, si Yudas itu. Sehingga diambillah si Yudas ini. Ini Isa dapat. Sudah dapat Nabi Isanya. Ini si Yudas pinter. Samiri ini pinter. Pinternya bagaimana? Ketika dia dibawa oleh pasukan Romawi, dia berpikir sebetulnya dia bisa melawan, bisa kabur. Sakti Mandraguna. Bisa hancur itu Romawi semua. Tetapi dia pintar. Pintarnya bisa kaku. Pintar. Pintarnya apa? Dia pingin tidak apa-apa. Saya dianggap Isa. Kemudian saya dibawa, kemudian dibunuh. Ketika itu saya akan mengatakan, anak ibnullah. Saya anaknya Allah. Gitu. Sehingga apa? Ketika terjadi pensaliban itu, kebanyakan kita, si Samiri ini mengatakan, aku akan sesatkan umat Nabi Isa. Begitu. Kahartos bunyi, ayah benang merah. Jadi mensesatkannya itu adalah teknologinya si Samiri. Tipu dayanya. Kalau tipu daya itu ya begitu. Ditipu begitu umat ini.
Dengan apa? Dengan si Samiri ini. Dengan si Yudas ini. Ya udah, oke, Nabi Isa nggak mati. Tapi aku akan sesatkan umat Nabi Isa. Dengan cara apa? Dengan cara menyembahku. Itu kata si Yudas. Kahartosunya? Itu kisahnya seperti itu. Ini jarang diceritakan. Tapi mumpung saya masih hidup, mumpung kita masih ini, ceritakan. Kenapa? Supaya kita itu terbuka. Oh, seperti itu kejadian. Ini jarang diceritakan. Ada yang bertanya lagi, Pak Ustadz, ini spesial sekali ini si Yudas. Ini spesial sekali ini namanya si Samiri. Sangat spesial. Sangat spesial. Spesialnya apa? Begini ceritanya. Malam tadi sudah saya sampaikan di As-Sahidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga di sini ya. Berapa sekarang? Masih ada waktu sedikit lagi. Nah, dulu ketika Nabi Musa alaihi salam, zamannya Nabi Musa, ada seseorang yang namanya Musa juga. Tapi bukan Nabi Musa, ada namanya Musa. Musa ini lahirnya dari seorang ibu yang dulunya belum punya anak. Jadi begini, ada sepasang suami istri. Yang suami istri ini namanya Sam'un. Si laki-lakinya, suaminya namanya Sam'un. Dia sudah menikah dengan istrinya itu bertahun-tahun. Bahkan ada yang menyatakan sampai ratusan tahun. Tapi belum punya anak. Sehingga dia berusaha pergi ke dokter, pergi ke dukun, pergi kemana-mana begitu. Untuk pingin punya anak. Nah, akhirnya bagaimana? Wah, dia datang ke dukun, apapun yang mau dilakukan. Kata dukun ini mau dilakukan. Ini, melihat yang seperti ini, si iblis boga rencana. Akhirnya si iblis ini melihat si Sam'un dan istrinya berusaha ingin punya anak, ke sana kemari begitu. Mengorbankan apapun. Kemudian si iblis, dia menyerupai seorang dukun. Bahasa kitanya dukun ya. Iblis itu menyerupai seorang dukun. Datanglah suami istri ini datang ke dukun ini, padahal si iblis. Bilang ke dukun ini, wahai dukun, bahasanya gitulah gitunya. Aku ini udah ratusan tahun menikah belum punya anak, aku ingin punya anak. Kata si dukunnya, bisa. Tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya? Kalian berdua harus pergi ke kuil. Di kuil itu banyak berhala patung, banyak dikelilingi dengan patung begitu yang disembah oleh manusia. Engkau di sana menyembah patung. Kemudian engkau di sana lakukan hubungan suami istri di patung itu. Ini karena pingin punya anak, si Sam'un dan istrinya kemudian pergi mengikuti apa yang disampaikan oleh dukun. Padahal siapa? Iblis. Pergi ke kuil. Di kuil ini kemudian mereka memohon kepada patung-patung itu. Padahal si iblis kerningali gitu. Ini patung nanti gitu. Kerningali gitu. Wah, ini benar-benar nih hayang. Akhirnya mereka melakukan suami istri. Tetapi ingat, melakukan hubungan suami istri secara zahir si Sam'un sama istrinya. Tetapi secara batin si iblis ikutan. Si iblis ikutan apa? Ikutan melakukan hubungan suami istri di sana. Secara zahir sih gak benar si Sam'un, padahal itu iblis. Akhirnya seperti apa? Akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa minggu, sebulan kemudian, hamillah ini istri si Sam'un. Hamil, begitu. Hamil 1 bulan, 2 bulan. Senanglah ini si Sam'un, senang. Padahal
Secara fisik oke, si Sam'un itu orang tuanya, tapi secara batin siapa? Iblis. Akhirnya ketika melahirkan, pas waktunya melahirkan, ini susah melahirkan. Kenapa? Karena berbeda, zatnya berbeda. Manusia dengan iblis itu campurannya itu di sana. Akhirnya ketika dilahirkan, ini anak punya kelainan. Kelainannya apa? Matanya tidak bisa terbuka. Perem gitu. Banyak cileh. Banyak cilehan gitu. Kemudian tangannya panjang sebelah, begitu sedikit panjang sebelah. Dan tidak bisa berjalan, sampai berapa tahun tidak bisa berjalan. Gitu. Pas dilahirkan begitu, terjadilah yang namanya tsunami waktu itu. Karena tsunami, orang tuanya si Sam'un sama istrinya meninggal, terbawa tsunami. Tinggal anak ini kemudian dihanyutkan. Karena dihanyutkan itu namanya adalah Musa. Karena Musa itu Moses dari kata sungai begitu. Nah, tapi bukan Musa yang Nabi Musa, tapi adalah Musa bin Sam'un atau Musa bin Iblis begitu ya. Sehingga tidak bisa melihat. Nah, atas perintah Allah, kemudian malaikat Jibril ditugaskan untuk menyelamatkan si Musa ini. Diselamatkan. Kemudian malaikat Jibril yang mengajari si Musa ini. Jadi yang mengajari Musa ini adalah malaikat Jibril. Bayangkan, gurunya malaikat gitu. Pasti sakti. Sehingga pelan demi pelan terbukalah matanya, hanya satu yang terbuka. Sedikit terbuka, yaitu sebelah kiri. Sebelah kanannya susah. Aya benang merahnya tuh Bu. Mudah-mudahan aya benang merahnya. Nah, begitulah. Makin dewasa, akhirnya dia itu sakti. Begitu. Gurunya siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Itulah Musa bin Sam'un ini setelah dewasa menyusup menjadi si Samiri. Kahartos. Setelah Samiri ini, kemudian pada waktu Nabi Isa menyusuplah jadi si Yudas. Kahartos Bu. Ya, itu matanya seperti itu. Mudah-mudahan aya benang merah. Ini mah jarang disampaikan. Hanya sedikit kitab yang menceritakan ini, hanya sedikit. Tetapi ingat, walaupun ini kisah yang tidak mutawatir, ataupun kisahnya tidak kuat begitu, tapi karena kisah tidak masalah. Yang tidak boleh itu masalah akidah. Kalau masalah akidah wajib yang soheh begitu. Masalah akidah wajib yang soheh. Tapi untuk masalah fadhailul amal ataupun kisah tidak masalah. Karena ini sedikit yang menceritakan. Itulah kisahnya ibu-ibu semuanya. Jadi Samiri dan si Yudas ini berusaha untuk umat Nabi Isa itu supaya tergelincir. Yang dianggapnya siapa itu Tuhan, padahal yaitu si Musa bin Sam'un begitu. Mudah-mudahan ayat benang merah nabunya, mudah-mudahan ini jarang disampaikan, tetapi sekali-sekali perlu disampaikan. Untuk apa? Supaya paham kita itu, ada misteri-misteri tertentu yang di dunia ini yang kita sebetulnya ini loh maksudnya. Tos 55 menit. Lajang atau nabi entos. Seru bunyinya. Insya Allah kin dilajang jendenya minggon payun. Mudah-mudahan masih Rajab ya, orang lajang jendei. Ini masih langit kedua, ini belum selesai. Ini masih langit yang kedua, belum 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Cekap panginten, mudah-mudahan aya manfaatna. Ieu mah kangge urang we nya tekedah diperdebatkeun sanu sanes. Ini ilmu bagi kita semua supaya ada benang merahnya dari sana, gitu ya. Gitu. Dan sedikit oleh-olehnya berdasarkan kitab disampaikan, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan supaya kita terhindar dari fitnah makhluk ini.
makhluk Samiri dan makhluk si Yudas ini, gitu ya, maka bacalah surat Al-Kahfi, begitu. Pernah dengar ya? Nah, baca surat Al-Kahfi. Ada sebagian ulama mengatakan hafalkan ayat 1 sampai 10 saja. Dari alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman dan seterusnya sampai min amrihi rasyada. Yang ke-10-nya. Hafalkan itu oleh-olehnya. Insya Allah kalau itu dibaca, kata Nabi, nanti Allah akan selamatkan orang yang sering membaca surat Al-Kahfi. Selamatkan dari fitnah ini. Fitnah apa? Ya fitnah itu. Fitnah Samiri dan si Yudas itu. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu maksudnya. Gitu ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga Bapak Ibu sadayana satu acan ditutup seperti biasa urang zikir hasbi robbi namun satu acan urang namus sholawat tibil kulub marginawan salah sawiosna sholawat tibil kulub itu yang menuliskan itu adalah Syekh Ahmad Dardir, pengarang kitab ini. Mudah-mudahan barokahnya dengan membaca itu kita mendapatkan keberkahan, gitu ya. Insya Allah kita baca sholawat syifa 3 kali, kemudian kita zikir hasbi rabbi. Mana? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbi Rabbi Jalla
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi washabbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Diberi pada sedekah dan sakit baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.